Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM memang cukup ampuh untuk menurunkan angka penyebaran virus corona. Namun di balik itu, banyak masyarakat yang terkena dampak. Mulai dari pemutusan hubungan kerja, usaha yang sepi, hingga kebangkrutan. Dampak inilah yang juga turut dirasakan oleh penyanyi dangdut Irma Darmawangsa. Selama masa pandemi ini, Irma Darmawangsa harus menerima kenyataan pahit bahwa usaha kulinernya tutup karena sepi pembeli. Begitupun dengan usaha coffee shop-nya yang mengalami penurunan pendapatan. Kerugian yang diderita Irma pun mencapai miliaran rupiah. Hingga ia harus menjual 2 aset propertinya berupa rumah mewah di kawasan Jakarta dan Kota Makassar. Semua terpaksa Irma lakukan demi menutup kerugian yang dialaminya. Seperti ini. Waduh, kesibukan nih, kagak sibuk gua, gimana mau sibuk? Usaha gua tutup semua. Tapi bagus lah memang lagi tutup sini, gara-gara PPKM. Dan kita sih dari pandemi ini kita berpikir gimana caranya tidak hanya di entertain aja, kita menghasilkan yang dari usaha-usaha lain kayak gitu. Iya, tapi usaha lain aku pada tutup. Iya sih, sama. Gue punya usaha kuliner. Usaha kuliner gue kemarin sih udah sebelum ada PPKM dari level 1, 2, 3, 4 itu udah agak mendingan ya. Semenjak ada PPKM ya udah, namanya orang kan dine-in nggak boleh waktu yang pertama, level pertama segala macam. Akhirnya take away juga omset gue menurun drastis. Akhirnya mau nggak mau gue rumahkan pekerja. Paling yang sisa sekarang pekerja tinggal, karena gue kan ada buka coffee shop juga, paling tinggal 1 barista, 1 OB, sama 1 waiter lah kayak gitu. Tadinya kan ada lumayan beberapa. Makanya pusing juga gitu, mau sampai kapan ini PPKM ya. Maksud aku istilahnya kan ya kayak pekerja-pekerja di mall juga kan, kasihan juga mereka yang punya tenan-tenan di mall, counter-counter di mall kan mau nggak mau kan berbulan-bulan jadi tutup. Mungkin mesti ada solusi gitu dari pemerintah. Apakah solusinya sehingga jangan juga ditutup kayak mall? Misalkan kita mall nggak apa-apa tetap buka, tapi pengunjung yang datang harus membawa sertifikat vaksin. Gitu. Maksudnya ada solusi-solusi apalah, misalkan kayak kalau itu kan hanya saran aja dari saya. Ya total kerugian ya bukan ratusan lagi, miliaran lah. Saya ngebangun usaha kuliner saya kan, dari saya beli lahan, bangun bangunan untuk menjadi tempat kuliner tersebut kan udah MM-an. Dan nggak sesuai ekspektasi yang nggak sesuai ekspektasinya kan kita, oh nih saya bangun kuliner ini dalam jangka waktu yang maksimal 3 tahun lah. Maksimal 3 tahun tuh udah bisa balik modal, udah bisa mendapatkan keuntungan. Belum nyampe 3 tahun timbul corona. Awal corona lockdown, terus PSBB, terus sekarang PPKM. Ya itulah. Ya kita mah nyesek gitu. Cuman ya gimana? Di atas 10 lah. Kan karena kan aku ada beberapa tenan tuh di kulineran aku kan. Nah itu kan 1 tenan aja 3 orang yang jaga. Belum kasir segala macam kayak gitu. Ya 10-an lah. Saya masih bertahannya ya bertahan. Saya jualan jadinya, jual rumah. Jadi saya nih lagi mau jual salah satu aset saya, properti gitu kan, untuk menutup gitu. Jadi ya jual aset. Karena kalau nggak begitu kan saya mau buat muterin modal muterin uangnya lagi kan susah, karena pemasukan nggak ada, pengeluaran jalan terus. Makanya nih saya lagi ngiklanin terus nih salah satu aset saya, rumah saya, biar saya mau jual kan. Bukan salah satu, malah ada 2, ada 1 di Makassar, 1 di Jakarta nih yang saya lagi jual nih. Senilai berapa? Belum laku sampai sekarang. Yang satunya 1,9 M, yang satunya 1,2. Yang di Makassar 1,2. Sayang juga padahal ya sebenarnya kalau dijual. Sebenarnya sayang, tapi kan ya kita butuh juga uang cash buat kita pegang ya, buat kita puterin gitu kan. Makanya masa pandemi ini sebenarnya ada ininya juga, hikmahnya ya. Yeah. Hikmahnya tuh kita waktu punya uang jangan semua jadiin aset, harus ada tabungan. Karena jual aset tuh nggak kayak jual kacang. Yeah. Saya udah iklanin hampir semua tempat, saya iklanin belum ada respon. Maksudnya hampir semua ini ya buat jualan properti kan, semua kantor baik itu Ray White apa segala macam. Tapi belum ada laku nih sampai sekarang. Pandemi COVID-19 memang membuat Irma cukup stres.
Pemasukan tidak ada, sementara pengeluaran terus berjalan. Apalagi sampai saat ini hubungannya dengan Irfan seperti belum mendapat kejelasan. Irma yang sudah siap untuk menikah kembali rupanya sering mempertanyakan kapan sang kekasih hati akan menikahinya. Namun di masa pandemi ini, kesiapan Irfan untuk menikah masih jauh dari 100%. Irfan mengaku akan segera menikahi Irma jikalau pandemi sudah benar-benar usai. Sementara dari kita semua, tak pernah ada yang tahu pasti kapan pandemi akan berakhir. Kan dia yang modalin gua, tanya dia lah. Kalau buat nikah sih buat saat-saat ini sih nanti dulu deh. Kita mau bikin usaha dulu deh. Usaha ini kan masih belum jalan nih. Kayak saya kan punya gym juga. Dari awal corona sampai sekarang nih masih belum sesuai ekspektasi gitu kan. Kayak properti juga masih belum bisa jalan, dan saya bilang ke Irma nanti kalau udah kelar pandemi ini ya saya mau nikahin dia gitu sih. Kapan kelar ya PPKM aja panjang-panjang. Kita sih pengennya cepat-cepat kelar. Udah nggak tahan banget. PPKM-nya nambah mulu. Jadi tahan-tahan dulu aja. Semua masyarakat ingin pandemi ini berakhir gitu. Kalau pandemi ini berakhir, saya siap menikahi kamu, Irma. Halalinnya dulu. Iya. Benar. Sekarang ya. Mbak Irma. Ya target saya sih gitu kalau udah ini, karena kan usaha-usaha ini saya semua kan belum ada yang jalan nih pandemi ini kan, jadi masih stuck. Dia baru buka tempat gym, corona. Iya. April kemarin tuh. Ini corona udah mau usianya mau 2 tahun ya. Iya. Jadi, Dia April tahun kemarin kamu ya. iya, jadi buat saat ini sekarang kan nikah itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu kan, karena itu tanggung jawab semuanya dari laki-laki. Kalau saya udah nikahin dia, pasti kan apapun yang dia lakukan tanggungannya ke saya gitu kan. Jadi saya nggak mau saya menikah gitu aja. Bagi 2, aku 30, kamu 70%. Sama aja banyakan di gua. Ntar dulu, jadi ya kalau ini udah kelar baru saya mau nikahin dia gitu. Pan, apa kelamaan nih? Saya ikat dia, saya udah kasih cincin saya udah kasih saya ke dia semua, jadi masa sih dia mau lari ke yang lain gitu kan. Kurang apa sih saya di mata dia. Cincin ngejamin gitu Bang. Dia ngasih cincin, kalau ada yang ngasih gua hotel gimana? Aduh. Tapi Kak Irma, Iyalah Bang, saya sama Irfan ini udah mau masuk tahun ketiga loh, nggak terasa gitu kan. Udah kita hubungan berjalan udah mau masuk tahun ketiga. Nah, kemarin dia udah bilang mau ngelamar, mundur lagi. Ini mau mundur lagi. Kalau saya kan masalahnya satu umur gitu kan. Terus yang kedua saya juga udah punya anak. Ya istilahnya saya udah dewasa lah. Jadi kan masa mau kayak gini-gini terus gitu. Kalau dia kan memang ya mungkin karena dia merasa umur masih muda, dia bilang saya mau nabung dulu bla 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 bla. Ya maksud saya kan rezeki bisa dicari sama-sama nanti kalau kita udah rumah tangga bareng kan gitu. jadi siap nih. Ya siap-siap aja. Ya udah, buat teman-teman tunggu aja jawabannya ya kapan ya. Kalau kamu udah siap, aku siap. Orang udah dibilang udah siap ya. Ya udah. Pan, Mau sekarang? Pan, tapi dengan lu mengundur-undur gini takut dibilang settingan-settingan nggak sih? Ya emang mau gimana lagi Kita ya? mah udah nggak peduli. Jadi kita dari awal juga udah bilang settingan, tapi kita udah bertahan 3 tahun ini ya. Jadi dari situ kita udah bisa menghiraukan lah kata-kata netizen yang bilang kita settingan gitu kan. Lagian rugi juga lah Mas, misalkan aku sama Irfan bilang kita settingan, terus kita tiap hari kan jalan bareng, hampir tiap hari posting bareng. Ya rugi lah saya lah, misalkan ada yang naksir sama saya mundur ngelihat ada laki samping gua kan kasarnya gitu. Berarti saya menjauhkan jodoh saya yang sebenarnya, istilahnya kan gitu. Kalau mau settingan 6 bulan aja nih, gue bayar gocap kelar. Dikit banget Oh gocap. dikit ya? Bego lah, bego. 200 juta lah. Ya, kalau saya sih target pasti ada. Target saya ini kalau saya memang udah sesuai kriteria yang Irma inginkan, saya akan nikahin dia.